Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kesempatan pada siang hari ini untuk melaksanakan agenda rutin kita, yaitu belajar seperti itu, teman-teman. Salawat dan salam tentunya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat menikmati indahnya Islam hingga saat ini. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama saya adalah Abdurrahman dari kelas manajemen pendidikan Islam 1 seperti itu. Yang terhormat Bapak Dr. Muazzin sebagai dosen pengampu mata pelajaran perilaku organisasi dalam pendidikan Islam, dan video ini dibuat untuk melaksanakan tugas dari beliau. Semoga teman-teman semua bisa memahami dan mengerti. Baik teman-teman sekalian, mari kita simak sama-sama. Baik teman-temanku sekalian, pada pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Baik, kita langsung masuk ke materi. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang nilai dan tipe-tipe nilai. Yang kedua adalah pengertian dan tipe-tipe sikap. Yang ketiga, pengertian kepuasan kerja. Dan keempat, faktor-faktor kepuasan kerja. Dan yang kelima, yang terakhir, teori kepuasan kerja. Nilai-nilai dan tipe-tipe nilai. Kita masuk ke pengertian nilai. Pengertian nilai, menurut MC Sen, nilai adalah keyakinan yang stabil dan evaluatif yang menunjukkan preferensi kita untuk hasil atau tindakan dalam berbagai situasi. Nah, tipe-tipe nilai itu dibagi menjadi dua. Pertama, nilai terminal dan nilai instrumental. Apa itu nilai terminal? Nilai terminal bisa diartikan merujuk pada keadaan akhir eksistensi yang sangat diinginkan, ya, atau juga bisa disebut dengan visi. Sedangkan nilai instrumental yaitu merujuk ke modus perilaku yang lebih disukai atau diinginkan atau cara untuk mencapai nilai-nilai terminal. Maka dari itu, ketika kita ingin mencapai nilai terminal ini atau visi, maka kita harus terlebih dahulu menyusun, yaitu nilai-nilai instrumentalnya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, nilai terminal di sini ada 11, bahkan sangat banyak sekali, ya. Maksudnya adalah yang pertama, satu hidup yang nyaman. Semua orang memiliki keinginan atau visi untuk mencapai suatu hidup yang nyaman. Nah, bagaimana kita bisa mencapai nilai terminal itu? Yaitu dengan cara kita melaksanakan nilai instrumental terlebih dahulu. Yaitu kita harus apa? Berpikir luas, ambisius, capable, ringan, senang, gembira, bersih, rapi, teratur, dan berani. Dan banyak sekali contoh-contohnya. Itu yang dimaksud dengan nilai, teman-teman sekalian. Baik, kemudian kita masuk ke pengertian dan tipe-tipe sikap. Ya, baik. Sebelum masuk ke tipe-tipe, mari kita sama-sama melihat pengertian dari sikap. Dikutip dalam pendapat WA Gerungan 2009 yang mengatakan bahwa sikap adalah kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Ini berarti bahwa sikap senantiasa terarahkan pada suatu objek tertentu, dalam arti bahwa tidak ada sikap tanpa adanya objek. Jadi harus ada objek dulu, baru nanti akan timbul sikap pada diri kita. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di sini kita akan belajar tentang hal yang dapat diliput ada komponen, ya. Ada 3 komponen dari sikap sendiri, yaitu pertama kognitif. Nah, kognitif ini maksudnya apa? Kognitif adalah pendapat diri kita atau keyakinan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah afektif. Apa itu afektif? Yaitu emosional atau perasaan kita, ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian di sini behavior, ya, atau perilaku adalah suatu maksud setelah kita mendapatkan rasa, kemudian kita apa yang kita lakukan? Yaitu perilaku maksudnya, berperilaku. Nah, kemudian contohnya seperti ini, teman-teman, untuk pengertian sikap. Oke. Ada pada suatu hari, ya, di perusahaan saya, contohnya di perusahaan tempat saya kerja, bos saya mengadakan pengangkatan jabatan, gitu kan, pengangkatan jabatan atau lelang jabatan. Maka dari itu, ketika itu bos saya ternyata memilih teman saya, sehingga membuat saya tidak suka. Apa yang membuat saya tidak suka? Karena saya tahu teman saya itu tidak memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan dan sebagainya.
Nah, itu yang dinamakan pendapat, yaitu kognitif. Sedangkan afektifnya, emosional saya atau perasaan saya adalah saya merasa tidak suka dengan bos saya yang memilih teman saya yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke perilaku. Setelah saya merasakan perasaan pada bos saya tidak terlalu suka, maka kita langsung ke perilaku. Apa yang saya lakukan setelah itu? Ya, saya mau tidak mau bercerita kepada teman yang mau mendengarkan saya dengan pendapat-pendapat saya tadi, kan seperti itu. Ya, semoga dipengerti ya teman-teman ya tentang pengertian sikap. Nah, tipe-tipe sikap yaitu kepuasan kerja, yaitu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Jadi ketika seseorang memiliki sudah puas terhadap pekerjaannya, maka dia akan kerja lama di situ. Sepanjang tahun atau sepanjang hidupnya dia akan kerja di situ. Nah, kemudian tipe-tipe sikap yang lain, yang kedua adalah keterlibatan kerja. Ketika seseorang sudah merasakan kepuasan kerja di tempat kerja atau organisasinya, maka dia akan menghabiskan seluruh kemampuannya untuk organisasi tersebut, teman-teman. Jiwanya bahkan, kemudian waktunya, kemudian harta bendanya diberikan kepada tempat kerja itu atau organisasi tersebut. Nah, komitmen organisasi ya, ketika semua orang juga tipe lainnya adalah ketika seseorang sudah puas terhadap organisasi atau tempat kerjanya, maka semua komitmen pada dirinya akan bersama organisasi tersebut atau tempat kerja tersebut, teman-teman. Oke, kita masuk ke kepuasan kerja. Oke, teori kepuasan kerja, teman-teman. Sebelum masuk ke teori kepuasan kerja, kita harus mengetahui dulu pengertian dari kinerja. Ya, kepuasan kinerja adalah sebuah perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi dan karakteristik yang cukup luas. Nah, ya seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian teori kepuasan kerja sendiri ada 4, teman-teman. Teori yang kedua yaitu teori 2 faktor, maksudnya yaitu contohnya seperti ini, teman-teman. Ada seseorang yang kerja di sebuah perusahaan. Nah, dia masuk ke perusahaan itu tidak karena hanya uang saja, tetapi dia juga menginginkan motivasi atau tanda terima kasih kepada dari bosnya, seperti itu. Maka dari itu kita harus sering-sering juga memberikan motivasi atau tanda terima kasih kita kepada orang yang telah berjasa di kantor kita. Nah, kemudian teori 2 nilai. Di sini contohnya, teman-teman, ada seseorang yang kerjanya ya memang dia hanya menginginkan gaji, kemudian dia menginginkan reward yang sangat besar, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu dispensi teori, yaitu selisih antara apa yang diharapkan dan kenyataan. Jadi seseorang itu kadang masuk ke sebuah organisasi atau pekerjaan, tapi dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, teman-teman, sehingga dia merasa tidak puas terhadap pekerjaannya. Nah, kemudian teori keempat adalah teori equity theory. Ya, di sini maksudnya contohnya seperti ini, teman-teman. Saya adalah mahasiswa MPI 1 gitu kan, dengan sarjana ya, S2 contohnya. Kemudian saya kerja di sebuah perusahaan dan gaji saya setiap bulannya adalah 5 juta. Tetapi ada teman saya juga yang lulusan MPI, sarjana S2 juga, tapi setiap bulannya dia mendapatkan 10 juta, lebih banyak. Nah, ini yang membuat adanya teori equity, yaitu adanya perbandingan-perbandingan seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian konsekuensi kepuasan kerja sendiri ya, teman-teman. Kepuasan kerja, nah kepuasan kerja ini tidak harus positif terus, teman-teman. Ada juga yang negatif. Ada seorang seperti Squele dan Jobstis ya, yaitu dia keluar padahal dia sudah mendapatkan semua yang dia inginkan di tempat pekerjaannya, tapi dia keluar mengikuti Steve Jobs, seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang kepuasan kerja itu dia akan kerja sangat lama di situ, kemudian yang membuat seseorang itu puas pada pekerjaannya adalah kompetensi atau gaji, teman-teman ya. Kemudian kondisi kerja yang mendukung lingkungannya, teman-temannya, kita boleh sholat di situ, kemudian teman-temannya baik, maka kepuasan kerja akan terjadi di situ. Nah, kemudian ketidakpuasan kerja, yaitu ketika orang tidak puas terhadap pekerjaannya, maka dia yang pertama akan keluar, atau dia akan bersuara, atau dia tetap di situ, teman-teman ya, dan berharap keputusan itu akan berubah seperti itu, atau ada juga yang mengabaikan, yang penting saya mendapatkan pekerjaan dan gaji, seperti itu, teman-teman ya. Baik, kesimpulannya adalah nilai, sikap, dan perilaku saling terkait. Kemudian sikap yaitu sebuah perasaan positif. Kemudian yang ketiga adalah ada 4 teori tadi, teori 2 faktor, teori nilai, teori dispensi, dan teori equity. Baik, mungkin itu saja teman-temanku sekalian. Semoga mudah dipahami. Mungkin
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.